Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang sejarah singkat. Sejarah Kerajaan Sunda dan peninggalannya. Di tanah Sunda terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang. Salah satu kerajaan yang tumbuh dan berkembang di tanah Sunda adalah Kerajaan Sunda. Untuk mengetahui asal-usul Kerajaan Sunda, mari kita simak ulasan berikut ini. Sejarah nama Sunda. Pada Kerajaan Sunda berdasarkan fakta sejarah bahwa Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 670 Masehi peristiwa pemecahan itu terjadi. Hal ini diperkuat dengan sebuah sumber yang berasal dari berita Cina yang memberitahukan bahwa di tahun 979 Masehi menjadi tahun terakhir utusan Kerajaan Tarumanegara mengunjungi negeri Cina. Di tahun 679 Masehi, Tarusbawa, raja pertama Kerajaan Sunda, memberikan mandat kepada bawahannya untuk memberitahukan informasi tentang pengangkatan dirinya sebagai raja di Kerajaan Sunda. Tarusbawa sendiri diangkat menjadi seorang raja pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka. Jika dalam tahun Masehi kurang lebih pada tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Nama Sunda yang terdapat pada sebuah kerajaan tercatat dalam dua batu prasasti. Kedua batu itu ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Bogor dan di daerah Sukabumi. Batu prasasti pertama ditemukan di Kampung Pasir Muara, lebih tepatnya di pinggiran sebuah persawahan yang tidak jauh dari lokasi prasasti Telapak Gajah. Prasasti Telapak Gajah adalah prasasti yang menjadi peninggalan Purnawarman. Batu prasasti yang ditemukan di Kampung Pasir Muara memiliki sebuah tulisan atau kalimat yang berisi 4 baris. Bos menerjemahkan kalimat yang ada pada batu prasasti itu. Ini tanda ucapan Rakrian Juru Pangambat, alam tahun, Saka Kawi Haji, 8 Panca, 5 Pasagi, 4 pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Untuk membaca angka tahunnya dibaca dari kanan ke kiri, karena angka tahunnya memiliki corak sangkala. Dengan demikian, pembuatan prasasti tersebut pada tahun 458 Saka atau 536 Masehi. Dalam batu prasasti yang kedua terdapat gambar sepasang telapak kaki gajah dan pada prasasti itu terdapat tulisan yang berisi, Jayavi Salasya Tarumnendrasya Hastina Airafatabasya Fibatidam Padat Fayam. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti, kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cemerlang seperti Airawata, kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Sebagai informasi tambahan, Airawata dalam mitologi Hindu adalah nama gajah yang ditunggangi Batara Indra. Ia adalah seorang dewa perang dan penguasa guntur. Sejarah terbentuknya Kerajaan Sunda. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Namun, sebagian orang belum mengetahui sejarah singkat pemecahan tersebut. Berikut sejarah singkat terbentuknya Kerajaan Sunda. Sebelum terjadi pemecahan, Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Linggawarman. Ia menikah dengan seorang putri Indraprahasta yang bernama Dewi Ganggasari. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 orang putri, pertama Dewi Manasih, putri kedua bernama Sobakancana. Putri pertama Linggawarman yang bernama Dewi Ganggasari menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sementara itu putri kedua Linggawarman yang bernama Sobakancana menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Dalam masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara hanya ada 12 orang yang memimpin kerajaan tersebut. Di tahun 669 Masehi, raja terakhir Kerajaan Tarumanegara, yaitu Linggawarman, kedudukannya digantikan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa sendiri berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa.
Ia melihat pamor kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun. Karena hal itulah, Tarusbawa ingin sekali mengembalikan kejayaan dan keharuman seperti zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba, ibu kota Sundapura. Di tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Penggantian nama itu membuat Wretikandayun pendiri kerajaan Galuh memisahkan negaranya dari kekuasaan atau kepemimpinan Tarusbawa. Wretikandayun adalah seorang putra Galuh menikah dengan seorang putri yang bernama Parwati. Parwati adalah seorang putri Maharani Sima dari kerajaan Kalingga, sebuah kerajaan di Jawa Tengah. Dengan dukungan kerajaan Kalingga, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua bagian. Tarusbawa sedang dalam keadaan lemah dan tidak ingin terjadi perang saudara, maka ia menerima tuntutan yang diajukan Wretikandayun. Di tahun 670 Masehi, bekas kawasan kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah terjadi pemecahan, Tarusbawa kemudian mendirikan atau membangun ibu kota kerajaan yang baru yang terletak di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan. Dalam carita Parahyangan, tokoh Tarusbawa hanya disebut dengan gelarnya saja, yaitu Tohaan di Sunda, Raja Sunda. Tarusbawa bisa dikatakan sebagai seseorang yang mencetuskan cikal bakal raja-raja Sunda. Masa pemerintahan kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa hanya sampai pada tahun 723 Masehi. Putra dari Tarusbawa sudah wafat terlebih dahulu sehingga putra-putri mahkota yang bernama Teja Kencana diangkat menjadi seorang anak dan ahli waris kerajaan. Suami dari putri inilah yang menjadi raja kedua di kerajaan Sunda. Suami putri itu bernama Rakeyan Jamri yang juga cicit dari Wretikandayun. Ketika menjadi seorang raja di kerajaan Sunda, Rakeyan Jamri dikenal dengan nama Prabu Harisdarma. Namun, setelah ia berhasil menguasai kerajaan Galuh, nama Sanjaya lebih dikenal oleh banyak orang. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Rakeyan Jamri menjadi pemimpin kerajaan Kalingga Utara atau lebih dikenal dengan nama Bumi Mataram di tahun 732 Masehi. Sedangkan kekuasaannya di Jawa Barat diberikan kepada putranya yang berasal dari Teja Kencana yang bernama Tamperan atau Rakeyan Panaraban. Rakeyan Panaraban adalah kakak dari Rakai Panangkaran, putra Sanjaya dari Sudiwara Putri Dewasingga Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Raja-raja kerajaan Sunda hanya sampai pada kekuasaan Srijaya Bupati. Raja-raja Sunda berjumlah 20 orang. Berikut nama-nama Raja Sunda. 1. Tarusbawa, menantu Linggawarman, 669–723 Masehi. 2. Harisdarma atau Sanjaya, menantu Tarusbawa, 723–732 Masehi. 3. Tamperan Barmawijaya, 732–739 Masehi. 4. Rakeyan Banga, 739–766 Masehi. 5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang, 766–783 Masehi. 6. Prabu Giliwesi, menantu Rakeyan Medang Prabu Hulukujang, 785–795 Masehi. 7. Pucuk Bumi Darmeswara, menantu Prabu Giliwesi, 795–819 Masehi. 8. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon, 819–891 Masehi. 9. Prabu Dharmaraksa, adik ipar Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon, 891–895 Masehi. 10. Windu Sakti Prabu Dewageng, 895–913 M11. Rakeyan Kamuning Gading Prabu Pucukwesi, 913–916 Masehi. 12. Rakeyan Jayagiri, menantu Rakeyan Kamuning Gading,
916–942 Masehi. 13. Atmayadharma Hariwangsa 942–954 Masehi. 14. Limbur Kancana Putra Rakeyan Kamuninggading 954–964 Masehi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.